malam teman-teman. Selamat malam. Pertama-tama puji serta syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Dia telah memberikan kepada kita nafas kehidupan kepada kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran dari teman-teman pada malam ini untuk mengikuti kegiatan katekesi kita pada malam ini. Tema katekesi kita pada malam ini yaitu mencintai orang tua dan taat pada perintah Tuhan seumur hidup. Tema ini mau menyadarkan kita atau mengajak kita semua bahwa selama ini kita sering mendengarkan tentang pentingnya mencintai dan menghormati orang tua. Namun bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan cinta itu dalam kehidupan sehari-hari? Marilah kita merenungkan bersama tentang arti mencintai orang tua dan taat pada perintah Tuhan seumur hidup kita dengan menyanyikan lagu kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, padalah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu berkat kasih setiamu yang melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur pula atas orang tua kami karena Engkau telah memberikan kami masing-masing orang tua yang mencintai kami hingga kami dewasa. Semoga melalui katekesi pada malam ini akan membuat kami semakin mencintai kedua orang tua kami, semakin menghormati kedua orang tua kami, penuh rasa syukur dan dapat membuat kami menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Baik teman-teman, marilah kita melihat atau menggali, mendalami tentang hidup situasi konkret. Saya minta salah satu dari teman-teman untuk membacakan teks cerita. Mengasihi orang tua seberapakah? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Peribahasa ini menunjukkan perbandingan jalan itu penting, sementara gala itu pendek, atau gala adalah bumbu yang bisa dipakai untuk tiang bendera atau untuk memetik buah. Banyaknya kasih yang diberikan orang tua pada anaknya disertakan dengan jalan yang paling panjang, entah di mana ujungnya, sementara kasih anak seperti gala pendek dan terbatas. Terima kasih kepada saudara Alwi yang telah membacakan teks ceritanya. Baik teman-teman, apakah teks ceritanya sudah jelas atau perlu dibacakan? Sudah jelas. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan pendalaman tentang situasi konkret. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan teman-teman setelah melihat dan mendengarkan cerita tersebut? Oke, baik dari saya. Saya merasa terharu. Ternyata kasih sayang dan cinta orang tua itu seperti yang dikatakan cerita itu sepanjang jalan, artinya tidak terbatas. Mungkin saya merasa kalau saya telah menemukan cinta kasih dari orang tua, sehingga saya terkadang tidak menghargai cinta dari orang tua tersebut. Terima kasih kepada saudara
Mungkin ada lagi dari teman-teman. Baik, kalau tidak ada, lanjut pertanyaan kedua. Apa pesan teks cerita tersebut bagi kita semua? Dari saya menurut pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi, bahwa harus ada timbal balik dari cinta atau kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Timbal balik dari kita yang posisinya sebagai anak itu, kita harus menghormati orang tua, menghargai orang tua, turut pada perintah orang tua, tidak boleh melakukan orang tua, karena orang tua sudah merawat kita, terutama mama dan dalam terus sehingga kita dewasa sekarang. Karena tidak etis kalau sebenarnya ketika kita sudah besar, kita justru seperti tidak mensyukuri kasih sayang yang orang tua berikan kepada kita melakukan orang tua. Baik, terima kasih kepada teman Baso. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Oke, baik, sedikit penegasan dari saya. Dalam teks tersebut memperlihatkan sikap tulus seorang anak kepada orang tuanya. Mengasihi orang tua bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Seberapa besar kita mengasihi orang tua, seberapa sering kita mendengarkan mereka, seberapa tulus kita mendoakan mereka. Marilah kita renungkan dan tingkatkan cinta kita kepada orang tua kita setiap hari. Oke, baik teman-teman, setelah kita mendengarkan atau menggali situasi konkret, selanjutnya kita menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta dari saudara teman itu membacakan firman Tuhan dari kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran yang nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik berbuat baik, ia akan mencerminkan balasnya dengan Tuhan. Hai tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman, karena kamu tahu bahwa Tuhan mereka dan Tuhan ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih pada saudara Ayen yang telah membacakan firman Tuhan. Oke, baik teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan untuk mendalami teks kitab suci yang sudah kita dengarkan secara seksama tadi. Baik, pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman, ayat manakah yang menarik dari teks kitab suci tersebut yang sudah kita dengarkan secara seksama dan menyentuh hati dari teman-teman? Sertakan alasannya. Dari saya, Baik, saudara Basu. saya kurang, saya mungkin tidak tahu tadi ayat berapa tadi, tapi inti kalimatnya teruntuk Bapa, jangan marah anakmu kalau bersalah, dan marah anakmu, tetapi didiklah anakmu dalam kasih. Jadi mungkin alasan saya
ini sebagai calon ayah, calon bapak, untuk bisa belajar dari teks ini. Kita tidak boleh mendidik anak dengan didikan yang salah atau selalu marah kepada anak. Tetapi ini Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mendidik anak dalam kasih dan selalu mendidik anak ke jalan yang benar. Sebagai ayah menuntut agar kelak anak kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih kepada saudara Basuh. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Baik, dari saya bisa tertarik di ayat 2 wilayah dan ikan ini adalah suatu berita yang penting seperti yang kita dari janji ini. Nah, di sini Tuhan menginginkan kita itu agar kita harus bisa menghormati orang tua kita karena dalam firman-Nya itu adalah orang tua itu adalah sebagai orang yang sangat penting dalam hidup kita, karena kita ini sebagai anak muda juga seperti yang dikatakan oleh Manasih, kita juga calon bapak-bapak. Nah, jadi ya di sini kita juga harus punya prinsip hidup yang lebih baik atau yang penuh kasih, di mana kita harus bisa mengasihi anak kita atau mengingat kita dengan penuh kasih. Terima kasih kepada saudara Fas. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa pesan yang teman-teman dapat simpulkan dari bacaan kitab suci atau firman Tuhan yang kita sudah dengarkan secara sama tadi? Saudara Fas. Baik, kalau soal pesan seperti yang ditulis dalam kitab suci dari hormatilah orang tuamu supaya memanjang hidupmu. Pesan ini yang kita bisa menghormati orang tua kita karena Tuhan ini karena dalam menghormati orang tua kita juga bisa menambah umur kita. Terima kasih kepada saudara Fas. Mungkin ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita memasuki pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sikap teman-teman terhadap orang tua ketika membutuhkan bantuan dari teman-teman? Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan secara sama-sama. Baik, dari saya ada pengalaman ketika pengalaman saya sendiri juga. Ketika masih kecil, dimana kan kita ini kita kurang mengerti, kita kurang mengerti atau bisa menghormati orang tua. Terkadang kita itu sering memakai orang tua karena tidak dikasih uang jajan apapun yang lainnya. Ketika saya mulai masuk SMP, di situ saya merasakan bahwa orang tua itu sangat penting dalam hidup. Dimana karena kami dulu SMP-nya jauh dari kami punya kampung, kami tinggal di kos. Setiap kali kami pulang kampung dan pulang lagi ke tempat sekolah kami, orang tua selalu mengisikan uang jajan untuk kami. Di situ saya sadar bahwa orang tua itu sangat penting dalam hidup. Sampai saat ini juga saya masih merasa orang tua sangat penting. Di kuliah ini saya merasa orang tua itu selalu memberikan motivasi kepada anaknya, meskipun mereka dalam kesusahan, mereka tetap berusaha untuk bisa mewujudkan mimpi anaknya. Terima kasih kepada saudara Fas yang telah men-sharingkan pengalaman
Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman. Oke, dari saya. Baik, saudara masuk. Mungkin kalau saran pertama lagi, saya ingin sharingkan sedikit pengalaman kalau sebenarnya saya terkadang sering bisa dibilang melawan orang tua, tidak mengikuti perintah orang tua, seperti dulu waktu sekolah, waktu tinggal di rumah, kadang kalau mama suruh bisa dibilang tidak ikut, saya melawan. Dan mungkin ketika kuliah ini jauh dari orang tua baru saya sadar, mungkin karena sudah lebih tambah dewasa, jadi saya lebih sadar kalau ternyata perilaku yang saya lakukan selama ini, selama sekolah, selama di rumah, itu perilaku yang salah. Jadi mungkin kedepannya saya harap saya, mungkin teman-teman sekalian juga mengikuti perilaku saya dan bisa menjadi contoh yang baik pada orang tua, menjadi orang tua yang melakukan orang tua seperti yang saya lakukan tadi. Karena akan ada saatnya kita merasa kalau contohnya kita itu sangat membutuhkan orang tua kita. Baik, terima kasih kepada saudara Masuk telah menceritakan pengalaman. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Oke, kalau saudara Aldi. Sedikit saya mau ceritakan pengalaman saya. Ini pengalaman saya waktu saya masih istri. Jadi di situ pada waktu itu saya sering merasakan atau bisa dikatakan benci sama orang tua, istri. Jadi memang pemahaman waktu itu ya kurang bagus. Jadi terkadang orang tua waktu itu dulu memang niatnya baik, misalnya sehat, mereka suruh kita barang niatnya baik, tapi kita merasa bahwa orang tua itu tidak sayang kepada kita, bahwa tidak mereka memaksa kita untuk mengikuti apa yang mereka mau. Jadi di situ saya merasa bahwa atau saya merasa perlakuan mereka itu sangat memaksa, bahwa mereka itu tidak sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan anak-anaknya. Tapi padahal kan dari tindakan itu orang tua sebenarnya memiliki niat yang baik. Tapi sekarang setelah beranjak dewasa, jadi semakin sadar bahwa ternyata apa yang mereka lakukan, apa yang orang tua lakukan dulu sebenarnya atau sebetulnya itu mereka itu baik. Tapi karena memang kita yang masih umur itulah kita pemahaman juga kurang. Jadi saya sadar sekarang bahwa orang tua itu sangat mengasihi atau sangat sayang kepada anak-anaknya. Orang tua mau bahwa hidup anak-anaknya itu lebih baik. Ya, itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Ani yang telah menceritakan pengalamannya. Sedikit penegasan dari saya. Hormat kepada orang tua adalah tanda bahwa manusia menyadari asal hidupnya. Hidup memang dianugerahkan Tuhan, namun Tuhan berkarya melalui orang tua kita. Sebagaimana dikehendaki Tuhan, maka manusia hendaknya menghormati orang tua sebagai tanda cinta akan karya Tuhan terhadap hidupnya. Mencintai orang tua adalah kasih hormat penuh rasa syukur kepada orang tua kita. Mencintai dengan tulus hati adalah bukti mencintai dengan sungguh tanpa perhitungan dan batas waktu. Mencintai orang tua harus dimulai dalam keluarga, karena keluarga adalah tempat di mana anak-anak bertumbuh dan belajar
banyak hal tentang kehidupan. Maka sebaliknya, untuk mendukung dan membangun pribadi yang mampu mencintai dan menghormati orang tua, tidak lepas dari peran orang tua sendiri dalam mengajar dan membimbing anak-anaknya. Oke, baik teman-teman, setelah kita mengikuti katekese ini, kira-kira apa saja tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut dari teman-teman supaya katekese kita tidak hanya sampai di sini saja terkait dengan tema katekese kita pada malam ini, mencintai orang tua dan taat pada perintah Tuhan seumur hidup. Baik, saudara Fas. Baik, rencana yang ingin saya gambarkan di sini tentunya ini tetap berfokus pada kita suci dalam perintah Tuhan. Kita menghormati dari tawaran yang rencana yang saya gambarkan di sini adalah ya selanjutnya kita harus bisa memahami atau bisa meladani kasih Tuhan atau perintah Tuhan untuk menghormati orang tua kita masing-masing. Itu dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Fas. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Ada saya sebagai tindakan yang bisa kita lakukan ke depannya. Saya tahu tentu kita semua di sini kan jauh dari orang tua. Saya harap kalau seandainya nanti kita pulang libur, kita bisa menunjukkan kalau kita benar-benar cinta, benar-benar sayang kepada orang tua dengan cara yang memahami orang tua, tidak hanya bermain di rumah. Apa yang orang tua suruh kita ikuti, karena tentu kan kita tidak ketahuan untuk orang tua kita, jangan sampai nanti menyesal kemudian. Baik, terima kasih kepada saudara Masuk. Mungkin ada lagi dari teman-teman lain. Baik, saya minta kepada dua orang untuk membawakan kita ke dalam doa permohonan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, berkatilah orang tua kami masing-masing melalui rumah. Jagalah mereka, bimbinglah mereka, semoga mereka diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit mara bahaya yang mengancam jiwa dan raga mereka. Marilah kita memohon. Allah dalam surga, dari mohon kepadamu kiranya berkurus-kurus selalu kami mampu melalui kasih, mampu menghormati orang tua kami masing-masing. Terima kasih. Marilah kita memohon. Marilah kita satukan segala doa permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan mengikuti kegiatan katekese kita pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan tindakan yang tidak berkenan di hati saudara teman-teman. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama kegiatan katekese yang kami langsungkan ini. Semoga dengan pengalaman ini iman kami semakin dikuatkan dan hati kami dibentuk untuk hidup jujur dan menghormati orang tua kami. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk mencintai dan menghormati orang tua kami seperti Engkau mengasihi kami.
Bantulah kami untuk mewujudkan cinta itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami satukan segala doa dan permohonan kami lewat pengentaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.